Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya, sepasti hujan turun memberkati. Mari kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita membawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang mulia, Allah yang layak diagungkan. Katakan bersama-sama, ku beri kemuliaan. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kami undang untuk bangkit berdiri. Semua untuk bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, sebab Kau besar,
ditinggikan, Engkau layak diagungkan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, ku puji nama-Mu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Katakan bersama-sama, sebab Engkau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, 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 tiada seperti Engkau. Kami mohon Ibu Gembala untuk membuka pengertian pada sore malam pada pagi hari ini. Adapun pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah Tuhan, kami undang Engkau pada pagi hari ini hadir di tengah-tengah kami, memberkati ibadah kami Tuhan, supaya kami semua boleh menikmati berkat-berkat-Mu lewat kebaktian pada pagi hari ini ya Bapa. Tuhan Yesus, marilah Tuhan Engkau mau kuduskan ruangan ini, terlebih ruangan hati kami masing-masing dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar kami semua boleh memberikan yang terbaik bagi Engkau untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan ibadah pagi hari ini dari permulaan sampai akhirnya hanya di dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Tapi hanya sedikit ya yang masih mengatakan luar biasa. Apa kabar? Luar biasa, puji Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan. Tuhan selalu melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Mau memuji Tuhan lebih dahsyat? Amin. Tinggikan Tuhan, bangkit serukan nama Yesus. Kami undang bangkit berdiri. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis kebenar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit
kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus adalah menara yang kuat. Dia luar biasa, yang selalu menjaga di dalam kehidupan kita, yang menyelamatkan kita. Mari kita akan berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama, biar nanti Ibu Ida akan berdoa bagi persembahan kita supaya kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Bapa atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan. Hingga saat ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu pada pertengahan ibadah ini. Dan sebentar Bapa, kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Kiranya Tuhan akan menguduskan persembahan kami ini. Dan biarlah persembahan kami ini boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah Bapa persembahan kami yang sangat sederhana. Kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Nama Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpah di hatiku. Sepanjang umur hidupku. Kasih Yesus telah menyelamatkanku. Kuasa Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpah di hatiku. Sepanjang umur hidupku. Kasih Yesus tiada batasnya. Yesus telah menyelamatkanku. Nama Yesus telah membebaskanku. Anugerahnya limpah di hatiku. Sepanjang umur hidupku. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk doa di dalam doa firman Tuhan. Biarlah kita akan membuka hati kita untuk menyediakan firman Tuhan masuk di dalam kehidupan kita. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, Engkau sertaku. Tak usah ku bimbang,
bersama-sama kita katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Engkau sertaku. Tak usah ku minta, kau dikawalku. Tak usah berjamaah, ajaib berkuasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya. Kami serahkan waktu untuk hambanya yang akan menyampaikan firman-Nya. Nyanyi ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Di hidupku selamanya. Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami dan senantiasa ada bagi kami. Sampai hari ini kami boleh berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Karena kemurahan-Mu kami boleh memandang wajah-Mu Tuhan. Di tengah situasi Indonesia yang masih bergejolak, tetapi Engkau boleh menyatakan pemeliharaan atas umat-Mu, atas gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami yang siap memberkati kami. Terima kasih Roh Kudus yang senantiasa setia menuntun kami dan mengajar kami pada pagi hari ini. Kami berikan hati kami, sediakan lahan hati kami sebagaimana tanah yang subur, yang siap Engkau bajak dengan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap firman yang kami terima, pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, kami siap diberkati Tuhan, dan kami siap menantikan pewahyuan datang daripada Tuhan. Urapan-Mu turun atas kami Bapa malam hari, pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Allah kami yang setia. Kami naikkan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur. Saya melihat Tuhan begitu baik ya. Bagi setiap kita gereja Tuhan. Sehingga sampai hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam perjalanan kekristenan kita tidaklah mudah. Tentunya kita akui ya, bahwa kita berjalan sebagai pengikut Tuhan. Bagaimana kita berjalan sesuai dengan kerinduan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Tetapi percayalah saudara bahwa Tuhan menjanjikan akhir yang indah di dalam pengharapan kita hari-hari ini. Saja untuk kita melihat kembali saudara pembahasan kita. Kita masuk di dalam jemaat yang keempat, yaitu jemaat persantuan kepada jemaat di Sardis. Mari saudara bisa lihat di dalam Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6. Saya akan dengan cepat membacakan karena kita nggak punya banyak waktu saudara. Saya nggak akan banyak mengupas tentang latar belakang Sardis, tetapi lebih ke inti firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai 6, firman Tuhan mengatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis
Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku di dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jemaat di Sardis ini bukan seperti jemaat yang kita sudah bahas, Tiatira, Efesus dan yang lain. Tetapi jemaat di Sardis ini jemaat yang enak ya. Jemaat tidak ada ancaman, saudara. Jemaat tidak ada penyembahan berhalanya, tidak seperti di Tiatira. Itulah makanya jemaat ini menjadi jemaat yang hidup di dalam kenyamanan. Sama seperti kita di Indonesia, saudara, enak di Indonesia. Kita ibadah nyaman, saudara, ya. Kita tidak ada ancaman apapun, tidak ada sesuatu yang harus membuat kita ketakutan untuk kita datang kepada Tuhan. Nah, tetapi kita lihat di sini, saudara, kita akan belajar bahwa pada pagi hari ini Tuhan memanggil. Ada panggilan rohani seperti yang Tuhan sampaikan di jemaat Sardis ini. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan jemaat di Sardis ini, saudara? Saya akan mengulas, saudara. Yang pertama saya menemukan Tuhan menghendaki setiap kita memiliki kehidupan kerohanian yang hidup. Tuhan menghendaki setiap kita memiliki rohani yang senantiasa menyala. Maka firman Tuhan mengatakan, layanilah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Tuhan tidak suka juga, mungkin seringkali kita mendengar di dalam telinga kita, janganlah engkau menjadi orang yang suam-suam kuku. Artinya apa? Tuhan mau kita memiliki kerohanian yang hidup. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat di ayat 1, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Kalau di dalam terjemahan yang lain katakan katanya engkau hidup. Artinya jemaat ini, saudara, dia memiliki gereja di Sardis, jemaat di Sardis ini memiliki kehidupan jemaat yang aktif, jemaat yang giat. Dia merupakan jemaat yang sepertinya kalau kita lihat ini jemaat yang memang hidup. Dia suka memberi, dia suka melakukan pelayanan, banyak hal yang dikerjakan di dalam kehidupan di Sardis ini. Tetapi Tuhan katakan katanya hidup, padahal engkau mati. Mengapa, saudara? Penilaian Tuhan dengan penilaian kita itu manusia bisa berbeda. Karena penilaian manusia seringkali melihat hanya secara lahiriah, ketoe ya. Tetapi Tuhan menilai kita jauh dari sekedar ketoe. Dia menjangkau bagian dari segi keterbatasan manusia yang kita tidak bisa jangkau. Nah, saudara, dikatakan mati. Pengertian mati, saudara. Pengertian mati kalau di dalam Alkitab istilah mati ini identik dengan dosa. Jemaat di Sardis, jemaat yang masih hidup di dalam dosa beberapa orang. Artinya beberapa orangnya ini banyak, saudara. Coba kita ingat, saudara, peristiwa yaitu anak bungsu. Suatu saat anak bungsu datang kepada bapak. Bapak, aku kan punya warisan toh, peninggalannya bapak. Napole gitu ya. Pak, aku minta ya, aku mau cari pengalaman kerja di luar kota. Bapaknya memberi warisan untuk
anak bungsu diberikan kepada ayahnya, yang notabene ayahnya belum meninggal. Akhirnya anak bungsu ini mendapatkan warisan dari ayahnya dan dia pergi ke kota. Apa yang dilakukan di kota? Dia foya-foya. Foya-foya ini dia lambat, dia foya-foya, dia senangkan hidupnya, kedagingannya, segala keinginannya dia turuti. Banyak teman-temannya yang datang. Karena hari ini pun terjadi demikian. Kalau saudara punya uang banyak, ya, temannya juga banyak. Suatu saat ketika orang itu gagal, dulu kaya, gagal, teman-temannya meritili satu-satu. Nah, sama dengan keadaan si bungsu. Ketika uangnya banyak, temannya banyak untuk mereka berpesta. Tetapi seberapa banyak uang itu dia dipakai akan suatu saat habis. Pada waktu habis, si bungsu bingung. Dia tidak punya pekerjaan. Dia hanya punya hanya satu pilihan, yaitu menjaga kawanan babi. Suatu saat dia lapar, gak ada makanan saudara. Ini orang yang menderita. Dia makan makanan dari ampas babi itu saudara. Hingga suatu saat kesadarannya mulai muncul. Bapakku ini orang kaya. Bapakku ini orang kaya, tetapi aku di sini sangat menderita, aku sangat sengsara. Kalau gitu aku mau kembali kepada bapakku aja. Tetapi di sisi lain kita lihat, bapak yang mengasihi anak bungsu ini, dia ya bahasane Jawa, angger-angger, ingok-ingok saudara. Anakku kok enggak pulang-pulang. Ketika dilihatnya anak bungsu itu mulai datang, jauh dia kelihatan dengan baju yang sudah mulai tidak bagus, mungkin compang-camping gitu, bapaknya menyambut. Bapaknya menyambut si bungsu itu dan dia memeluk anaknya ini. Dan dia katakan, anakku yang hilang sudah ditemukan kembali. Alkitab mencatat anak yang sudah mati hidup kembali. Nah, ini gambaran saudara. Si bungsu ini gambaran. Orang yang berdosa tetapi dia bersyukur, dia menyadari kesalahannya dan dia kembali kepada kasih Bapa. Dan kita melihat Bapa itu Bapa yang luar biasa. Dia tidak pernah membuang anaknya saudara. Dia tetap memeluk, dia tetap mengasihi saudara. Kasihnya kepada Bapa tidak mengurangi kasihnya kepada anak si sulung. Nah, kita lihat di sini saudara, dosa itu identik dengan mati saudara. Nah, sama seperti Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosamu. Jadi jemaat di Sardis ini, jemaat dikatakan di pemandangan Tuhan jemaat yang mati. Karena ada dosa, kehidupan dosa yang terus dilakukan oleh jemaat itu. Ini pembelajaran bagi kita saudara. Ini akhir zaman saudara. Dunia orang itu saudara sepupu kita aja, sukanya WA saya, teman saya. Bu, iki wis akhir zaman bu, betul bu, saya bilang gitu. Mereka saja juga menyadari, yang mereka kurang tanda-tanda zaman, mereka mungkin kurang mempelajari, tetapi mereka juga ngerti bahwa ini adalah akhir zaman saudara. Nah mari kita akan belajar, firman Tuhan memanggil kita, Roma 12 ayat 1 mengatakan, demi kemurahan Allah, maka aku nasihatkan kepadamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin seringkali kata-kata kita hidup kudus itu sesuatu yang jadi beban gitu. Mana mungkin orang itu kudus? Coba perhatikan ayat itu saudara. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Nah, kudus ini saudara berada di dalam keadaan murni. Kalau kita lihat bahasa aslinya itu naik lebih tinggi. Kudus, kados itu naik lebih tinggi. Naiknya lebih tinggi ke mana saudara? Ke standarnya Allah. Nah, jadi maksud ayat ini, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sesuai standarnya Allah yaitu kudus. Makanya dia katakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah alasan anak-anak Tuhan harus kudus, karena Tuhan itu Tuhan yang kudus. Supaya Tuhan itu bisa tetap berjalan dengan kita, tetap tinggal di dalam kehidupan kita, dia meminta anak-anaknya hidup kudus, hidup murni. Nah saudara, dimulai dari mana saudara? Mari kita belajar saudara, setiap hari, coba saudara setiap hari, ketika kita mau tidur, mari kita mulai mencerna, atau mungkin ketika kita tahu, saya percaya saudara, Roh Kudus ketika ada di dalam kehidupan kita, ketika ada dosa yang kita lakukan,
itu akan memberikan sinyal, ada rasa nggak nyaman, saudara. Ketika kita melakukan satu kesalahan yang mungkin nggak berat lah, tetapi kalau kita tahu kebenaran kita sedang tidak melakukan hal yang benar, Roh Kudus itu akan membuat kita nggak nyaman, akan membuat kita ini gelisah. Nah, saat itulah itu sinyal, itu alarm bahwa kita harus sadari, kita harus ngakui dan kita harus minta ampun sama Tuhan. Setiap hari perlunya kita untuk apa, saudara? Setiap hari perlu untuk kita ini mengaku dosa pertobatan setiap hari. Mungkin tanpa sengaja kita ini berpikir jahat. Mungkin tanpa sengaja kita ini, mulut kita ini mengata-ngatain orang. Bahkan mungkin tanpa sengaja kita sedang ngomongin orang yang tidak benar. Roh Kudus akan berbicara di situ, saudara. Karena Roh Kudus itu roh yang terus akan memurnikan kita. Dia roh yang menginsafkan kita dan mengingatkan segala dosa kita. Jadi di Sardis ini, di sana kehidupan jemaatnya banyak juga mereka yang hidup di dalam dosa. Dan mengapa Tuhan mengatakan jemaat di Sardis itu jemaat yang mati? Jemaat di Sardis ini kalau kita lihat ayat 2, saudara, dikatakan di sana, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Jadi matinya ini bukan benar-benar langsung kletek, udah enggak ada mati, enggak ada sinyal kehidupan sedikit-sedikit, enggak, saudara. Tetapi dikatakan ayat 2 hampir mati. Mati tetapi bukan sampai tek gitu, tetapi hampir mati. Kalau kita manusia, tandanya sudah kritis ini langsung masuk ICU. Langsung dikasih selang-selang ya saudara, kasih bantuan pernapasan segala macam supaya tetap ada kehidupan. Nah, supaya ada kehidupannya masih dipertahankan. Nah, jemaat di Sardis ini sampai pada batas seperti itu. Mati tetapi tidak tek gitu, tetapi hampir mati, artinya di dalam keadaan gawat. Mengapa, saudara? Karena segala sesuatu, pekerjaan ini kalau kita bekerja, saudara, pekerjaan itu berbicara tentang kasih. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Pekerjaan itu berbicara tentang ketekunan, tentang kesetiaan, tentang pelayanan kita. Itulah pekerjaan. Di Sardis dia melakukan banyak pekerjaan, tetapi motivasinya sudah tidak murni. Misalkan dia melakukan pelayanan, dia misalkan berkhotbah, dia mimpin pujian, dia melakukan singer, kolektan apa dengan tujuan. Bukan karena kasih, bukan karena ingin menyenangkan Tuhan. Tetapi bisa jadi karena hanya formalitas, hanya sekedar jadwal, hanya menganggap itu biasa. Hal yang biasa, sesuatu yang tidak patut dipertahankan, diusahakan dengan kualitas. Jadi di Sardis ini seperti itu. Saya kasih gambaran juga, saudara, Herodes Agung. Herodes Agung itu yang membangun bait Allah kedua. Nah, dia orang yang dipilih oleh orang Romawi. Orang Yahudi gak suka. Herodes Agung ini ngerti, pintar caranya bagaimana ya supaya orang Yahudi itu suka. Dia membuat saluran sepanjang 17 km untuk orang Yahudi. Tetapi tetap orang Yahudi gak senang. Terus kemudian dia mulai juga pada waktu ada kelaparan, dia juga jual emas, peraknya dia jual, dia membeli gandum di Mesir untuk orang Yahudi. Orang Yahudi menikmati gandum, tetapi tetap tidak senang. Akhirnya Herodes Agung ini bingung, piye ya supaya aku ini mendapat simpati dari orang Yahudi. Oh kalau gitu orang Yahudi itu suka kok dengan bait Allah, dia mulai bangun bait Allah. Dia bangun bait Allah, dia menghabiskan waktu 10 tahun. 10 tahun dibangun, setelah jadi, namanya orang gak senang, saudara. Orang Yahudi kembali ngolok-ngolok. Allah, bait Allah seperti ini, jauh dengan istananya dia. Jauh dari istananya Herodes Agung. Herodes Agung mendengar ini, wah gak puas dia. Dia mulai bangun lagi. Dia pugar, dia mulai tambah perubahan-perubahan. Sampai membutuhkan waktu 36 lagi, saudara. Jadi total bait Allah kedua dibangun Herodes Agung 46 tahun. Merupakan bait Allah yang termegah, saudara. Dengan 2 lantai. Nah, tetapi itu dilakukan bukan untuk memuliakan Tuhan. Itu dilakukan untuk menarik perhatian, simpati orang-orang Yahudi.
Itu hanya untuk menyenangkan hati orang Yahudi. Nah, ini yang dilakukan oleh orang Sardis. Mereka melakukan pelayanan, mereka memberikan persembahan, mereka beribadah, mereka melakukan banyak hal. Tetapi bukan tujuan, esensinya itu bukan yang paling pokok. Jadi dia melakukan bukan atas karena dia mengasihi Tuhan. Dilakukan karena motivasi-motivasi yang keluar dari bagaimana dia hidup mengasihi Tuhan. Nah, ini yang paling harus kita renungkan, saudara. Jadi Tuhan itu mengapa? Tuhan itu melihat orang Sardis, jemaat Sardis ini mati. Karena yang pertama, ada banyak dosa yang mereka harus lakukan. Mari saudara kita belajar dari poin pertama ini. Untuk kita berpikir, caranya bagaimana supaya kita dihindarkan dari dosa. Mari mencoba berpikir bagaimana cara Tuhan berpikir. Sehingga ada sebuah pujian, Tuhan berikan hatimu di dalam hatiku. Berikan pikiranmu, taruh di dalam pikiranmu. Mari kita belajar berpikir dengan cara bagaimana Allah berpikir, saudara. Mari kita memandang segala sesuatu dari sudut belajar cara Allah memandang segala sesuatu dan memandang kepada kita. Mari minta pikiran Tuhan itu kita miliki di dalam pikiran kita. Pikiran Tuhan itu pikiran yang kudus. Pikiran Tuhan itu pikiran yang murni, saudara. Pikiran itu pikiran yang penuh dengan belas kasihan. Kenapa, saudara? Karena dosa selalu berawal dari pikiran. Mata, pikiran, ini gerbang, saudara. Gerbang jiwa. Kalau pikiran kita, mata kita baik, pikiran kita jaga, itu akan mempengaruhi tindakan kita. Dan poin yang pertama tadi, jangan sampai kita kehilangan motivasi yang murni. Mari kita kerjakan bagian kita, saudara, dengan motivasi terus memegang. Tuhan, aku beribadah karena aku mau mengasihi Engkau. Aku memberikan persembahan karena bukan untuk dilihat orang, tetapi aku mau mengasihi Engkau karena Engkau sudah memberkati aku. Ada satu relasi, saudara. Hubungan sebuah kekristenan, saya katakan, kekristenan itu bukan sebuah agama yang menyelamatkan, bukan. Ini perbedaannya, saudara. Kekristenan itu semata-mata ada sebuah hubungan antara Bapa dengan kita. Hubungan yang terus dibangun di dalam keintiman dari hari ke sehari. Itulah yang dimaksud dengan esensi dari kekristenan. Yaitu sebuah hubungan yang harmonis antara Allah dengan kita. Itulah sebabnya Tuhan menebus kita. Supaya Tuhan bisa tinggal di dalam kehidupan kita. Dia tebus saudara dan saya. Supaya kita ini bisa berelasi dengan Tuhan. Dan saya katakan, saudara, menjadi kudus itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, saudara. Bukan sesuatu hal yang tidak mungkin dijangkau. Itu bisa dijangkau karena Roma 12 ayat 1, saudara. Demi kemurahan Allah, hanya kemurahan Allah, hanya kasih karunia Allah saja yang menjadikan kita dimampukan untuk hidup kudus. Bukan kekuatan daging kita. Kita nggak akan pernah bisa menjadi kudus. Kita nggak akan pernah bisa menjadi orang benar dengan kekuatan daging kita. Karena kita lemah, saudara. Sebab itu kita membutuhkan hubungan itu dengan Tuhan. Supaya Roh Kudus terus menguasai kehidupan kita. Sehingga kita tetap menjadi jemaat yang hidup. Yang kedua, saudara, selesaikan pekerjaan yang masih kurang. Saya akan membaca di ayat 2 tadi, saudara. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang padamu. Yang kedua, saudara, kita mau belajar. Tuhan mau selesaikan, saudara, pekerjaan yang masih kurang. Tadi dikatakan, tidak satu pun dari pekerjaanmu yang aku dapati sempurna. Sempurna ini dari bahasa aslinya tidak lengkap atau kosong, saudara. Nah, saudara, pekerjaan banyak hal yang dilakukan tetapi kosong, tidak lengkap di hadapan Tuhan, tidak mendatangkan perkenanan Tuhan, tidak menyenangkan Tuhan. Ini yang dilakukan, yang terjadi di Sardis. Sebab itu dia katakan bangun. Bangun ini menunjuk kepada kata waspada. Hati-hati, berjaga-jagalah, dan itu ditekankan kembali di ayat 3. Berjaga-jagalah. Banyak sekali, saudara, kalau kita lihat kata berjaga-jagalah. Firman Tuhan sudah menunjuk kepada kita.
Berjaga-jagalah agar kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Poin yang kedua LCD-nya bisa dinaikkan. Ya, berjaga-jaga agar kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Sebab Tuhan katakan roh itu penurut. Roh itu pingine kehidupan rohani kita karena sudah ditebus Tuhan, pingin itu dekat dengan Tuhan. Tetapi ingat dagingmu itu lemah. Engkau membutuhkan Tuhan. Engkau lemah. Sebab itu Tuhan mau berjaga-jagalah. Melalui apa? Tentunya melalui hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Dengan doa. Dengan terus membaca firman. Firman Tuhan mengingatkan juga berjaga-jagalah lawanmu iblis. Dia berjalan seperti singa yang mengaum. Mengaum ini dengan kata lain singa lapar. Yang mencari mangsa dan siap menerkam engkau. Mari saudara, hati-hati mulai hari-hari ini terus saudara. Iblis itu semakin gencar. Anak Tuhan gak boleh lemah. Anak Tuhan gak boleh tertidur. Anak Tuhan gak boleh tinggal terus dalam zona nyaman. Anak Tuhan harus mulai bangkit firman Tuhan, mulai berjaga-jaga. Karena iblis itu musuh kita. Dia berusaha membuat kacau hidup saudara. Dia berusaha untuk mencuri kebahagiaan mencuri sukacita saudara. Dia berusaha menggagalkan kehidupan saudara. Dia berusaha menghambat saudara untuk meraih keberhasilan di dalam Tuhan. Dia berusaha untuk menggagalkan, menghalangi engkau untuk saudara bisa bertumbuh. Sebab itu berjaga-jagalah firman Tuhan. Dan itu ada juga kata-kata firman Tuhan mengatakan berjaga-jagalah terhadap kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita seperti Galima gadis yang bodoh. Pada waktu Tuhan gak datang-datang tinggal tidur. Suwe tak tidur aja. Begitu mempelai datang, dia tidak punya persediaan. Karena tidak berjaga-jaga. Tuhan mau kita seperti 5 gadis yang bijaksana. Tuhan datang sekarang atau tidak. Yang penting aku hari ini harus terus menjaga hidupku di dalam kemurnian hati. Aku harus menjaga kasihku kepada Tuhan. Aku harus menjaga kesetiaanku kepada Tuhan. Aku harus menjaga ketekunanku kepada Tuhan, pelayananku. Karena aku mengasihi Tuhan. Kasih itu saudara. Iman, pengharapan dan kasih yang paling besar kasih. Sebab itu saudara pegang kasih itu. Untuk di dalam melakukan segala sesuatu. Segala bentuk pekerjaan pelayanan kita. Dan saudara, di Sardis ini saudara, tadi dikatakan, ayo bangun, kuatkan. Yang masih sisa itu dikuatkan. Coba ditayangkan yang itu. Yesaya 42 ayat 3. Pujian yang indah. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Yesaya 42 LCD-nya. Yesaya 42 ayat 3. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Puji Tuhan saudara. Kembali ke LCD saudara. Saya memberikan gambaran ini kepada saudara. Firman Tuhan menunjuk bulu yang terkulai. Bulu itu lambang kayak sebuah dahan kecil yang sudah mungkin mulai patah, ya, patah. Sumbu, nyala api itu gambarannya. Lilin yang mungkin, aduh nyalanya sudah kedip-kedip, mungkin kalau kena angin sedikit sudah mati. Tetapi firman Tuhan dengan jelas, aku tidak akan pernah memadamkan. Sekalipun engkau di dalam keadaan seperti bulu yang patah sekalipun, engkau seringkali gagal untuk membangun kehidupan benar. Tuhan tidak pernah membuang kita. Sekalipun kita seringkali jatuh dalam dosa saudara. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan tidak pernah memadamkan Tuhan. Tangan Tuhan senantiasa terbuka untuk kita. Dan dia menunggu kita untuk siap memulihkan saudara. Mengapa saudara? Firman Tuhan di dalam Sardis mengatakan, 7 roh Allah Sardis saya katakan. Bahwa Tuhan itu roh yang memberi hidup. Tuhan memperkenalkan kepada jemaat Sardis sebagai sebagai Tuhan. Sebagai roh yang memberi hidup. Itulah sebabnya sekalipun sumbu, kehidupan kita sama seperti sumbu yang mulai pudar nyalanya. Tuhan tidak pernah memadamkan kita. Tuhan tidak pernah mematahkan kita. Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan tidak pernah menginjak-injak kita saudara. Tangan Tuhan terus terkedang sama seperti seorang bapa
yang menanti anaknya kembali, saudara. Dia akan membangun. Dia Allah yang setia. Dia menyertai kehidupan kita. Dia mau untuk kita bangkit. Ayo bangkit. Yang sedikit itu mungkin selama ini kita hilang dari hadapan Tuhan. Ayo sekarang mulai bangkit. Sekalipun engkau mulai mungkin memiliki kerinduan melayani, kerinduan melakukan pekerjaan Tuhan, mungkin kerinduan untuk beribadah mulai bangkit. Iya, sedikit itu ayo terus bangkitkan. Firman Tuhan dengan kata lain memberikan kita pengertian seperti itu. Tuhan tidak pernah membuang anaknya, saudara. Yang gagal, yang jatuh, tidak pernah membuangnya. Tetapi dia terus memperhatikan dan dengan setia dia akan terus dampingin anaknya, saudara. Nah kita lihat saudara, jemaat di Sardis Tuhan mau, jemaat ini memiliki rohani yang hidup. Jemaat ini memiliki kembali kepada motivasi. Kembali Allah itu terus mencari saudara. Allah itu terus mencari apa saudara? Hati yang mengasihi. Tuhan terus mencari hati yang menyenangkan dia. Allah yang cari saudara. Tetapi ketika dia mencari ada hati, ada orang-orang yang hidupnya hanya memiliki kasih yang kecil di hadapan Tuhan. Dia tidak membuang, tetapi dia akan tunggu saudara. Dan dia akan terus lihat, dia akan terus amati saudara. Itulah kasih kita, kasih Allah kepada kita, kasihnya yang besar. Ada 3 janji yang Tuhan berikan saudara. Ayat 5. Ayat 4 dulu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Yang tidak mencemarkan, perhatikan saudara. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Karena mereka layak. Ada 3 janji ayat 5. Barang siapa menang. Menang atas dosa, menang atas kedagingan. Yang pertama di sana katakan, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian. Pakaian putih ini saudara, bukan pakaian putih yang seperti di dunia saudara. Pakaian putih ini adalah lambang kekudusan. Lambang sukacita pesta di dalam surga. Pakaian putih yang dimaksud di sini adalah pakaian kebesaran kerajaan surga. Pakaian yang khusus dikenakan untuk orang-orang yang sudah menang melawan segala dosa, melawan segala keinginan daging, dan dia boleh menang. Allah memakaikan pakaian putih saudara. Betapa indahnya saudara. Kita dikenakan pakaian putih, pakaian keagungan, pakaian keindahan, pakaian kerajaan surga, pakaian kebesaran di dalam kerajaan surga. Orang-orang yang sudah ditebus dan orang-orang yang mempertahankan kehidupannya untuk tetap dekat, untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Nah kita lihat selanjutnya saudara. Apalagi yang di sana saudara. Barang siapa menang, bukan saja pakaian putih. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Yang kedua saudara. Nama saudara tidak akan dicoret. Nama saudara tidak akan dihapus dalam kitab kehidupan. Kalau saudara mendatangi sebuah pesta, di pintu pojok ada penjaganya saudara. Pak mau masuk, sebentar Pak, Bapak namanya siapa? Pak Bejo, sebentar Pak. Penjaga itu akan lihat Bejo, oh ada Pak, silakan Pak masuk Pak, diberi pin. Kalau di dunia kan gitu saudara, kalau kita menghadiri, saya sering menghadiri yang pakai harus pada namanya saudara. Acara saudara. Kemudian mungkin kita datang lagi, namanya siapa? Pak Hani. Gak ada Pak namanya. Loh saya tapi kenal Pak dengan yang punya ini. Tapi nama Bapak gak ada saudara. Maaf Pak, Bapak gak bisa masuk. Pernahkah kita membayangkan saudara, kalau kita posisi seperti itu, nama kita tidak terdaftar dalam kitab kehidupan. Di dalam PL, kitab kehidupan itu dikenal sebagai daftar orang-orang yang hidup. Tetapi di perjanjian baru, itu dikenal daftar nama orang yang memiliki kehidupan kekal. Jangan sampai nama kita, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang pede. Pede sekali saudara. Sehingga kita lupa memperhitungkan hal-hal demikian saudara. Mari kita belajar saudara. Yang ketiga saudara, melainkan
Bahkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ini janji Tuhan yang ketiga, saudara. Janji yang ketiga, bukan saja kita diberi jubah kebesaran kerajaan surga. Dan kita berjalan, rasanya saudara, hati ini kalau saya membayangkan pernah andredeg saudara, dengan karena dipenuhi kebahagiaan. Belum lagi nama kita terdaftar di sana. Yang ketiga di situ yang tiga janji Tuhan, kita diakui saudara. Coba LCD mungkin bisa membantu imajinasi kita. Nama kita diakui saudara. Dan ini sangat berbeda dengan Matius 7 ayat 21. Di sana dikatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Aku sudah banyak melakukan mujizat demi namamu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, enyalah daripadaku, engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Ini kontras. Nah, saudara, yang ketiga jadi mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Betapa bangganya saudara, ketika Bapak Abu, kita datang masuk ke kantor wali kota atau sebuah perjamuan. Oh masuk, itu teman saya Pak, biarkan masuk Pak. Diakui saudara, senang saudara. Ini diakui Bapak, inilah sahabatku, inilah orang yang setia. Inilah orang yang selama kehidupannya hidup menyenangkan aku, diakui Bapaknya dan di hadapan para malaikat. Bukankah ini sesuatu yang menggetarkan? Bukankah ini sesuatu yang membuat hati kita rasanya Tuhan aku ingin sampai di sana. Mari kita belajar hal ini saudara. Pada pagi hari ini saudara, ada panggilan rohani yang harus kita kerjakan. Mari tetap waspada saudara. Jangan terlena sehingga kita menjadi tidur. Mari kembali kepada kasih kita. Sekali lagi pekerjaan itu berbicara tentang kasih. Ketekunan, kesetiaan, pekerjaan pelayanan kita itu berbicara tentang pekerjaan. Mari apa ya mungkin contohnya gini saya kasih gambaran saudara. Kalau hari-hari ini mungkin datang ibadah itu baik. Tetapi ada banyak orang yang datang ibadah senang kalau telat-telatan. Nah ini gak sempurna saudara. Mungkin kita datang ibadah, mungkin kita berpikir baik ibadah gitu. Tetapi ketika puji-pujian dinyatakan, dinaikkan, apakah kita sudah menaikkan dengan kesungguhan hati kita? Apakah kita hanya sebagai penonton? Lihat WL-nya, lihat singernya, lihat kanan kiri. Mari kita belajar. Mari yang sedikit itu, hal-hal yang masih kurang itu, ayo diperbaharui lagi. Mungkin ketika kita memberikan persembahan, atau mungkin persembahan syukur atau perpuluhan, supaya mungkin kita kelihatan, wah pokoknya kita maju aja. Tetapi kita mau lihat saudara, benar enggak persembahan kita di hadapan Tuhan? Dengan motivasi yang benar. Artinya apa yang masih kurang, ayo firman Tuhan bangun, kuatkan lagi. Supaya kita memiliki motivasi, kita memiliki kualitas ibadah kita, ibadah berkualitas. Pelayanan kita pelayanan berkualitas. Firman Tuhan ini juga menunjuk kepada saya saudara. Bagaimana saya harus menyiapkan khotbah ini, apakah khotbah yang disiapkan ini hanya sekedar yang penting cepat jadi. Asal-asalan saudara. Ini juga tidak sempurna di hadapan Tuhan. Mari saudara dan saya belajar sama-sama untuk kita menghasilkan satu pekerjaan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Supaya pekerjaan kita mendatangkan kesempurnaan di hadapan Tuhan. Dan kita boleh mengalami kemenangan dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan datang pada Tuhan. Mari katakan sama-sama saudara, bangkit berdiri dan tetap tutup mata. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, Engkau roh yang memberi aku hidup. Bangkitkan rohmu di dalam hidupku. Berikan aku rasa haus dan lapar Tuhan. Sehingga setiap hari aku boleh membangun hubunganku yang benar dengan Engkau. Sehingga kami boleh berjalan dengan Engkau di dalam kekudusan yang Kau berikan bagi kami. Yang Kau nyatakan dalam setiap kehidupan kami.
Kami mau menjadi jemaat yang berkualitas di hadapan-Mu Tuhan. Mari bangkitkan roh-Ku Tuhan, bangkitkan roh-Mu di dalam hidupku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai padang gersang, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan, pribadi yang menyelidiki kami. Tiada yang tersembunyi, seluruh isi hatiku dan bawaku, bawa kami lebih dekat padamu Tuhan, padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari saudara selidiki hati kita. Mari lihat ke dalam hati kita. Kalau ada pekerjaan yang masih kurang, minta kepada Tuhan roh yang menghidupkan itu, supaya kita menjadi jemaat yang bangkit, menjadi jemaat yang hidup. Mari angkat kedua tanganmu, katakan sama-sama. Hanya Engkau, pribadi yang mengerti Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi Tuhan. Seluruh isi hati kami Engkau melihat Tuhan. Dan bawaku, bawa kami Tuhan Yesus, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau Allah yang rindu mendekap kami Tuhan. Seperti pujian ini Tuhan, bawa masuk kami di dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Bawa kami masuk di dalam perjumpaan kami dari hari ke hari di dalam secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Sehingga kami rindu berjalan bersama Engkau Tuhan. Ampuni kehidupan kami Tuhan.
Ampuni Tuhan, jika Kau dapati pekerjaan kami kurang sempurna di hadapan Tuhan. Bangkitkan roh-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh terima di dalam nama Yesus Tuhan, roh-Mu yang membangkitkan, roh-Mu yang memulihkan, roh-Mu yang menghidupkan Tuhan. Tolong kami sehingga kami menjadi jemaat yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan menjadi pelayan-pelayan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan manusia Tuhan, tetapi kami mau melakukan karena kami mau mengasihi Engkau lebih lagi. Karena Engkau sudah baik dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Allah Roh Kudus teruskanlah kepada firman-Mu dalam setiap kehidupan umat-Mu. Bekerjalah di dalam kehidupan kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan dan kemampuan Tuhan, untuk kami boleh terus berjalan di dalam hidup kudus. Dan mendatangkan perkenanan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati setiap gereja-gereja. Berkati Tuhan bagi setiap pelayan-pelayan. Berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga umat-Mu di tempat ini. Kami percaya mereka milik dan mereka milik-Mu. Mereka domba-Mu Tuhan yang Kau sudah tebus dengan darah-Mu sendiri. Kami serahkan lawat mereka Tuhan. Pulihkan mereka semua. Terima kasih Bapa. Kami membawa mereka di hadapan Tuhan. Kami membawa juga Tuhan untuk desa kami, kota kami, bangsa kami di hadapan Tuhan. Kami rindu pemulihan terjadi. Kami rindu penuaian terjadi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Pendeta Benyamin menutup dalam doa. Bapak Pendeta Benyamin menutup dalam doa. Terima kasih Bapak Surga. Saudara-saudara, Engkau yang dikasihi Tuhan, Engkau adalah orang-orang yang berharga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang terimalah, pulanglah dengan membawa berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih sayang, damai dan damai sejahtera dari putranya, dan di dalam persekutuan pimpinan dan bimbingan Roh Kudusnya hingga Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Diberkati roh, diberkati tubuh, diberkati jiwamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu pasti dalam hidupku selama-lamanya. Sepasti hujan turun memberkati. Tuhan setia.